kita tanpa terasa sudah masuk di bagian yang kedua dari seri firman Tuhan, Many Faces of Opportunity. Di bagian yang pertama kemarin kita mendapat kesempatan untuk melihat rupa yang pertama, yaitu kesempatan untuk memperbesar kapasitas kita di masa sukar. Hari ini saudaraku kita akan melihat rupa yang kedua, sekaligus saya akan jadikan judul firman Tuhan pada hari ini, yaitu kesempatan mempertajam karunia. Kesempatan mempertajam karunia. Saya akan mengajak saudara untuk melihat di dalam kehidupan Abraham, saudaraku. Saudara, di dalam kehidupan Musa. Ada masa-masa di dalam kehidupan Musa ini, saudara. Apa yang terjadi di dalam kehidupannya ini membawa Musa mengalami satu titik balik perubahan yang sangat drastis dalam kehidupannya. Masih ingatkah saudara, pada saat Musa membunuh seorang tentara Mesir. Pada saat Musa membunuh tentara Mesir ini dia harus lari meninggalkan istana Firaun. Dan bukan hanya itu saja saudaraku, selama 40 tahun Musa ini menjadi penggembala kambing domba. Selama 40 tahun dia ada di dalam pelarian saudaraku, wanted for murder. Dicari karena pembunuhan saudaraku. Tetapi yang luar biasanya, sampai di satu titik, dari seorang penggembala kambing domba, Musa menjadi salah satu nabi besar yang paling diperhitungkan di sejarah Israel. Bukan hanya itu saja saudaraku, dari seorang pelarian, Musa membuat bangsa sebesar Mesir bertekuk lutut. Dia melepaskan Israel dari penjajahan Mesir. Pertanyaan saya sekarang saudaraku, apa yang terjadi dalam kehidupan Musa, apa yang dialami Musa ini, yang membuat terjadi satu perubahan titik balik begitu drastis di dalam kehidupan Musa ini? Seorang penggembala kambing domba, 40 tahun. Dirubah nasibnya sedemikian rupa, jadi pembebas bangsa Israel yang namanya akan selalu tercantum di dalam Alkitab, saudara baca terus menerus. What happened? Apa yang terjadi dalam kehidupan Musa, saudaraku? Kunci perubahan yang dialami oleh Musa, saudara. Satu titik ini menjadi satu kunci perubahan yang selamanya membuat hidup Musa tidak pernah sama lagi. Karunia roh di dalam diri Musa berkembang secara luar biasa. Karunia yang ada di dalam diri Musa dikembangkan secara luar biasa. Yang tadinya masih terpendam, saudara, sekarang mulai muncul ke permukaan. Yang tadinya Musa sama sekali tidak pernah melakukan satupun tanda mujizat. Sekarang Tuhan pakai sedemikian rupa. Tanda demi tanda, sebutkan saudaraku. Perkara-perkara dahsyat Tuhan pakai Musa secara luar biasa. Berkembangnya karunia roh Musa ini menjadi satu titik transformasi total dalam kehidupan Musa. Hari ini firman Tuhan saudaraku mengingatkan kepada setiap kita. Betapa pentingnya bagi saudara dan saya mempertajam karuniamu. Betapa pentingnya bagi saudara dan saya pertajam karunia saudara. Karena ada begitu banyak orang Kristen punya cara pikir yang salah. Berapa banyak mereka berkata kepada saya, Pastor, bukankah yang penting karunia, yang penting kan hatinya. Betul saudaraku? Berapa banyak orang Kristen berkata kepada saya, yang penting kan hatinya Pastor, yang penting kan karakternya. Dengar baik, karakter memang yang utama saudaraku. Tetapi tanpa karunia, engkau tidak akan bisa dibawa besar oleh Tuhan. Kalau saudara memperhatikan, di dalam sejarah Alkitab, saudara cari orang-orang besar yang dipakai Tuhan. Mereka selalu punya kedua hal ini. Karakter, karunia. Karena karakter itu ibaratnya fondasi. Fondasi yang tertanam dalam.
karunia adalah bangunan cantik, bangunan megah yang dibangun di atasnya. Bisakah saudara bayangkan, bangunan tinggi, bangunan megah menjulang tinggi. Begitu luar biasa, tanpa fondasi yang kuat, tinggal tunggu waktu saudaraku, pasti roboh. Tapi sebaliknya, saudara membangun dasar yang begitu kuat, fondasi yang begitu kuat, tapi tidak ada satupun bangunan indah yang dibangun di atasnya. What a waste. Sia-sia saudaraku. Itu sebabnya sebagai orang Kristen saudara. Orang Kristen yang hanya punya karunia, tetapi tidak memiliki karakter di dalam dirinya, dia akan selalu kalah terhadap dirinya sendiri. Karena musuh terbesarnya bukan orang lain. Musuh terbesarnya yang menghambat kemajuannya adalah dirinya sendiri. Gak bisa lasting saudara. Gak akan bertahan lama. Tapi sebaliknya dengar baik saudaraku. Orang Kristen yang punya karakter, tapi tidak pernah mau berjuang, mempertajam karunia-Nya, dia tidak bisa dipakai Tuhan untuk perkara besar. Minggu yang lalu saudara kita belajar tentang karakter. Bagaimana memperbesar kapasitas manusia roh saudara. Minggu ini saya akan mengajak saudara, saya akan membawa saudara melihat satu titik. Sisi lain dari mata koin yang berikutnya saudaraku, yaitu karunia. Kalau saudara ingin mengalami lompatan, kalau saudara ingin mengalami transformasi seperti yang dialami oleh Musa, tidak bisa tidak saudara. Kau harus pertajam karuniamu. Kau harus kembangkan karuniamu. Kau harus latih karuniamu. Karena hanya ketika kau mengembangkan karuniamu, mempertajam karuniamu, Tuhan bisa membawa engkau from glory to glory to another glory. Sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Boleh saya dengar tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Tepuk tangannya proplas, come on. Bisa lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan. Kita katakan haleluya. Itu baru keluarga Allah. Ada api di tempat ini, katakan amin. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kita saudara, betapa pentingnya pertajam karuniamu. Betapa pentingnya bagi kita untuk bisa melihat ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan sediakan di dalam hidup saudara. Untuk engkau mempertajam karunia saudara. Hari ini saudaraku saya akan bawa 3 poin. Saudara yang mencatat, tadi saudara datang ke tempat ini, saudara dapat lembaran? Ada, boleh dilambaikan? Oke, saudara bisa mencatat di lembar itu. Bawa pulang saudaraku, saya berdoa itu bisa menjadi berkat di dalam kehidupan saudara. Poin saya yang pertama, kita perlu membuka diri kita, supaya kita bisa mengenali tempat-tempat pelatihan Allah sebagai kesempatan untuk mempertajam karunia. Buka Alkitab saudara di dalam Keluaran pasal yang ketiga, ayat pertama sampai kedua. Zaman sekarang rasanya sudah tidak ada yang bawa Alkitab, masih adakah yang bawa? Wow, amazing Nungki. Sangat jarang sekali yang masih bawa Alkitab, saudara bisa lihat ke depan, saudaraku. Langsung ada di layar saudara, ayat 1 dan 2, saya ajak saudara baca dengan suara keras, 2, 3. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb, dengan suara lebih keras. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tapi tidak dimakan api. Titik perubahan Musa, saudaraku, terjadi ketika suatu hari dia menyeberang dari padang gurun itu, naik ke gunung Allah. Perhatikan ke depan, saudara. Selama 40 tahun, Musa dengan setia menggembalakan kambing domba. Every day, day by day, week by week. Dari hari ke sehari, 40 tahun
tahun saudara, dia lakukan hal yang sama dan dia setia melakukannya, but nothing happened. Until this one day, sampai di satu hari itu Musa melakukan sesuatu yang berbeda. Dia membawa kambing dombanya dari padang gurun itu, dia menyeberang. Dia naik ke gunung Allah. Di situ dia melihat satu pemandangan. Di situ matanya terbuka. Semak duri menyala dengan api, tapi tidak terbakar, tidak dimakan oleh api. Sadarkah saudara? Seringkali ada tempat-tempat tertentu Tuhan bawa kita. Adalah sebuah kesempatan untuk melatih engkau. Seringkali ada kejadian-kejadian tertentu Tuhan izinkan di luar kendalimu. Di luar kuasamu, yang kadang saudara berkata, I give up. Tapi justru itulah tempat pelatihan yang Tuhan sediakan untuk menggembleng, mempertajam diri saudara. Sadarkah saudara, kadangkala bahkan saudaraku, dia taruh orang-orang tertentu yang bikin jengkel saudara, yang bikin saudara sakit hati. Tapi sadarkah saudara, itu adalah tempat pelatihan yang dia sediakan bagi saudara. Seringkali saudaraku justru di saat-saat seperti inilah, bagi Daud saudara, ketika dia masih menggembalakan kambing domba yang hanya 2-3 ekor itu, di masa paling kesepian dalam hidupnya, dia tidak memiliki seorang pun teman. Yang dia miliki hanya 2-3 ekor kambing domba yang dia pertahankan dengan seluruh nyawanya, saudaraku. Di masa-masa itulah ketika dia mulai memetik kecapinya. Dengan air mata yang menetes dia menyanyikan mazmurnya. Itulah tempat pelatihannya. Bagi Yusuf, sumur di mana dia dibuang. Rumah Potifar di mana dia difitnah. Penjara di mana dia dilupakan. Itulah tempat pelatihannya. Bagi Yesus saudaraku, ketika dia berpuasa 40 hari, 40 malam di padang gurun, dia dicobai oleh iblis. Itulah tempat pelatihannya. Saya berdoa saudaraku. Hari ini saya berdoa, Tuhan membukakan mata setiap dari kita untuk bisa melihat bahwa tempat-tempat pelatihan itu adalah kesempatan yang dia sediakan untuk mempertajam saudara. Karena ada begitu banyak orang saudaraku, tidak pernah bahkan mengalami melihat pemandangan begitu luar biasa. Ada begitu banyak orang tidak mengalami, bahkan saudara mungkin berkata, ada begitu banyak orang saudaraku tidak pernah mengalami ajaibnya Tuhan. Kenapa saudara? Karena seringkali begitu kesempatan itu datang, kita memilih untuk mundur. Ketika kesempatan itu datang, kita buang. Ketika Tuhan tempatkan kita di dalam sebuah kejadian yang kita tidak bisa ambil kendali, yang kita merasa tenggelam di dalamnya, seolah-olah tidak lagi ada harapan bagi kita, kita mundur teratur. We do not want to face it. Ketika Tuhan izinkan ada orang-orang yang dia tempatkan menjadi kerikil-kerikil kecil yang menyandung langkah kita, yang membuat kita tarik nafas, kalau bisa tarik nafas dan tarik nafas lagi saudaraku. Yang sering kali kadang melukai kita. Saudara tahu kenapa banyak orang tidak pernah melihat perkara-perkara besar yang dari Tuhan? Karena mereka menutup dirinya. Mereka mundur dan mereka berkata, no Lord, I don't like it. Dengar baik saudaraku. Coba
Coba perhatikan, coba uji, saudara. Adakah di antara saudara yang hari-hari ini Tuhan izinkan? Engkau ditempatkan di tempat-tempat tertentu, kadang Tuhan bawa engkau masuk kepada kota-kota tertentu, Tuhan bawa engkau masuk di tempat-tempat tertentu. Yang kau berkata kepada Tuhan, I don't like it. Lord, I don't like it. Tapi seringkali itu kesempatan. Itu tempat pelatihan. Dia sediakan di depanmu. Take it or leave it. Ada di antara saudara yang hari-hari ini engkau mengalami mungkin saudaraku. Engkau berhadapan dengan orang-orang tertentu yang engkau berkata, Tuhan, sama seperti Paulus, ambillah duri dalam daging ini. Halo? Hari ini saya berdoa, sincerely I pray. Saya berdoa saudara, Tuhan bukakan mata saudara, supaya engkau bisa melihat tempat-tempat ini, karena rencana Tuhan tidak pernah untuk menghancurkan saudara. Rencana Tuhan mempertajam engkau sehingga engkau mengalami lompatan demi lompatan, kemuliaan demi kemuliaan, saudaraku. Boleh saya dengar kata amin yang keras dari tempat ini? Karena kita manusia ini unik, saudara. Kita tidak suka surprise, kita tidak suka kejutan, kita tidak suka sesuatu yang tidak kita ketahui. Kita paling tidak suka untuk keluar dari zona nyaman kita. Saya kasih contoh simpel, saudara. Berapa banyak dari saudara yang datang ke gereja, saudara, kalau duduk punya sarangnya sendiri-sendiri. Kalau duduk ya di situ-situ aja. Saya lihat Jos kalau duduk juga di situ seringkali. Saya lihat Siska sama CP duduknya juga antara itu, kalau nggak di situ nggak dapat tempat di depannya biasanya. Geser kanan kiri sedikit, depan belakang sedikit. Hal simpel, saudara. Kita punya tempat-tempat, kita merasa nyaman. Saya kasih contoh yang lain, saudaraku. Pernahkah saudara ketemu orang-orang yang, atau mungkin saudara sendiri adalah tipe orang yang seperti ini? Kalau saudara pergi makan di restoran, saudara senangnya ya restoran itu. Pesennya makanan ya itu, minumannya ya itu. Sampai-sampai kalau pelayan lihat saudara aja, saudara nggak perlu ngomong apa-apa, cuman kedipkan mata aja, pelayan sudah bawa makanan sesuai yang saudara inginkan. Saya dan Pak Jo tipe seperti itu, saudaraku. Di Jogja dulu ketika kami masih ada di Jogja, ada restoran-restoran tertentu, saya nggak perlu ngomong apapun, saudara. Saya cukup duduk, saya lihat pelayan tertentu, dia sudah datang dengan makanan yang saya butuhkan. Manusia tidak menyukai sebuah perubahan. Kita punya tendensi senang di zona nyaman kita. Tapi come on, saudaraku, tahukah saudara, kadangkala Tuhan bawa kita keluar. Masuk di tempat yang tidak kau kenal. Zona yang tidak kau ketahui. Untuk apa, saudaraku? Mempertajam dirimu, melatih karuniamu. Di situ engkau harus terbuka terhadap hal-hal yang baru. Sesuatu yang mungkin tidak kau sukai, sesuatu yang tidak kau kuasai. But that's good. Dari waktu ke waktu, saudara, saya melihat ada gereja-gereja tertentu yang di masa lalunya jaya, saudara. Satu titik di gereja itu Tuhan kasih satu pembukaan, wahyu, satu strategi, satu metode, saudaraku, dan boom. Gereja itu mengalami ledakan, mengalami pertumbuhan, saudara. Tapi yang jadi masalah saya melihat, saudaraku, banyak sekali gembala sidang, setelah mendapat satu metode tertentu, dia pegang metode itu kenceng-kenceng. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah. Seperti Tuhan Yesus, saudaraku. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Waktu berjalan, dia tidak bisa mengikuti perkembangan. Satu hal yang saya lihat dari gembala senior kita, Bapak Obaja, saudaraku. Ya, for me personally, Pak Obaja ini adalah satu pribadi yang sangat open untuk perubahan. Sangat, I don't know, Pak Obaja ini bagi saya, saudaraku, kami selisih usianya jauh, saudara. Tapi Pak Obaja ini kadang lebih modern dari kita yang justru anak muda. Saya orangnya gaptek, saudara.
Saya tidak terlalu mengikuti, saya handphone itu kalau nggak sampai mati nggak ganti, saudara. Jarang sekali saya tuh ganti handphone. Kalau nggak sampai handphonenya dipencet, nggak nyala itu saya nggak ganti, saudara. Gaptek, karena bagi saya handphone cuma dipakai telepon atau SMS. Tapi yang membuat saya malu dan membuat saya akhirnya harus belajar, saudara, adalah ketika saya melihat papa mertua saya. Pak Obaja ini, saudara, pertama kali belajar pakai handphone sama seperti, bahkan lebih parah dari saya, saudara. Kalau pencet tombolnya aja pakai gini, saudara, satu jari. Dia nggak bisa pencet begini, saudaraku. Kalau saudara lihat handphonenya Pak Obaja, tombolnya itu segede-gede dadu, saudara. Dia pencetnya satu-satu. Tapi tahukah saudara, yang amazing dari Pak Obaja adalah dia tidak pernah berhenti untuk explore. Dia akan datang ke salah satu anak muda gitu, saudaraku. Dia akan duduk di sebelahnya. Karena jemaat, saudara, pasti kalau duduk sampingan sama Pak Obaja kan pasti, ada apa Pak? Tolong ajarin saya, gimana caranya? Saudara tahu Pak Obaja belajar. Diajarin, saudara, gini Pak. Pak Obaja senyum. Ya. Sampai pulang rumah dipakai, saudaraku, dipraktekkan. Gagal, saudara. Setelah gagal, dia nggak berhenti. Dia cari orang lain lagi. Dia duduk lagi di sebelahnya. Dia tanya lagi, bagaimana? Tahukah saudara, sampai di satu titik tertentu, bahkan Pak Obaja itu lebih menguasai dibanding saya. Dia menguasai teknologi-teknologi, bahkan beliaulah yang mendorong kita, memaksa kita, berkata kepada kita, pastikan media di gereja kita harus excellent. Pastikan lighting di gereja kita harus yang terbaik. Padahal kalau boleh jujur, saudaraku, berapa banyak gereja enggan untuk belajar, kenapa? Karena kalau jujur, saudara, saya tanya, orang-orang yang menguasai lighting terbaik ini siapa, saudara? Halo? Siapa yang menguasai lighting terbaik ini siapa? Night club. Orang-orang di dunia malam, orang-orang di dunia show. They have the best skill. Kalau kita sebagai anak Tuhan ngomong, enggak nanti terkontaminasi, enggak deket-deket kita nggak akan pernah maju. Pak Obaja bukan hanya belajar dari gereja, saudara. Pernah satu kali, menurut saya unik, saudaraku. Dia belajar dari gereja di Bogota, Kolombia. Bahkan mereka tidak berbahasa Inggris. Kalau Bogota bahasanya apa ya? Spanish? I don't know. Mereka tidak berbahasa Inggris, saudaraku. Pak Obaja datang ke sana, saudara. Pak Obaja bahasa Inggris saja nggak bisa. Oke? Dia waktu datang ke sana, dia berpikir dia ajak salah satu teman hamba Tuhan yang bisa bahasa Inggris. Last minute, teman hamba Tuhan ini cancel. Saudara bisa bayangkan, mendarat di airportnya aja mau ke kamar mandi nggak tahu tuh tulisannya, saudara. Mau ngambil bagasi kiri atau kanan, tulisannya semuanya bukan sesuatu yang bisa kita mengerti. Kalau bahasa Inggris masih mendingan, kita bisa baca. Tapi di sana mereka tidak pakai bahasa Inggris. Dan ketika ikut di seminar itu, saudara, Pak Obaja ditanya, bisa ngerti khotbahnya enggak? Dengan senyumnya yang khas, saudara. Pak Obaja tersenyum dan dia selama seminar, dia tidak mengerti apapun yang dikatakan pendetanya karena dia berbahasa lain. Satu kalimat saja yang diterima Pak Obaja, kebetulan pendetanya ngomong pakai bahasa Inggris, saudaraku. Adalah setiap orang bisa menjadi pemimpin kelompok sel. Itu aja dia bawa pulang, dia terapkan di gereja kita, saudara. Dan tahukah saudara, ketika dia bawa pulang satu kalimat itu, gereja kita di kota Solo menjadi gereja pertama di Asia yang menerapkan G12 model, saudaraku. Dan booming kelompok selnya mencapai ribuan kelompok sel. Itu terjadi pertama kalinya di Asia, saudara. Boleh saya dengar tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita? Hanya dengan satu kalimat. Tapi dia mau explore, saudara. Dia mau membuka dirinya untuk sebuah perubahan. Dia mau keluar dari zona nyamannya. Dia mau melangkah, bukan di padang gurun, tapi naik ke gunungnya Allah. Satu kali, saudaraku, Pak Obaja belajar dari satu
industri entertainment, saudara, di Shanghai, saudaraku. Dia lihat, dia terapkan di gereja, saudara. Pada saat HUT gereja kita di kota Solo, saudaraku, dibuat begitu luar biasa, sendera tari dan lain sebagainya, saudaraku. Dan kebetulan pada saat itu kami mengundang orang-orang yang belum kenal Yesus, saudaraku. Orang-orang dari dunia malam, orang-orang dari dunia nightclub, kami undang ke sana, saudara. Saudara tahukah apa yang mereka katakan? Wah, ternyata gereja nggak kalah sama nightclub ya. Justru lebih canggih gereja daripada nightclub, katanya, saudaraku. Itu tidak akan mungkin terjadi kalau Pak Obaja tidak membuka dirinya untuk terus berkembang, terus dipertajam, terus ditingkatkan, saudara. Hari ini saya tantang, saudara. Jangan menjadi katak dalam tempurung, saudaraku. Jangan terus tinggal dalam zona nyamanmu. Titik balik perubahan Musa dimulai ketika Musa berani mengambil satu langkah. Setelah 40 tahun dia melakukan hal yang sama terus, on and on and on. Tahun 1853, saudara, ada seorang chef terkenal di kota Saratoga, Amerika. Chef ini adalah salah satu chef dengan restoran yang paling terkenal di sana, saudara. Namanya adalah Chef George Crumb. Suatu ketika, saudaraku, dia kedatangan seorang pelanggan, pengusaha kereta api, bernama Vanderbilt, saudara. Di tahun 1853, yang namanya kentang, saudara, itu masih jadi makanan menu utama. Kalau kita orang Indonesia, nasi lah. Jadi yang namanya kentang, di tahun 1853 itu belum ada kentang itu jadi camilan, sudah. Kentang itu menu utama. Suatu ketika Vanderbilt datang ke restoran itu, dia kritik habis-habisan. Dia berkata bahwa restoran ini punya kentang dengan rasa paling tidak enak. Dia katakan kentang di restoran ini terlalu tebal, tidak bisa dimakan. Yang luar biasa, saudaraku, menghadapi kritikan ini, Chef Crumb bukannya mundur, Chef Crumb bukannya down, Chef Crumb bukannya menutup diri dan berkata, masa bodoh apa kata orang. Yang luar biasa ketika Chef Crumb menghadapi kritikan dari Vanderbilt ini, dia tabrak, saudaraku. Dia berinovasi, dia katakan, oke, aku akan buat sesuatu yang baru. Tahukah saudara apa yang dia lakukan? Dia buat kentang dengan potongan yang sedemikian tipisnya, saudara. Sampai tidak bisa ditusuk dengan garpu. Dia buat kentang itu menjadi transparan, saudaraku. Dia masak dengan metode minyak yang begitu banyak dalam suhu yang sangat panas, saudara. Itulah pertama kalinya saudara mengenal yang namanya potato chips. Sampai dengan hari ini, berapa banyak dari saudara penggemar potato chips? Saudara makan Lay's, saudara makan berbagai macam, saudaraku. Potato chips. Di kota Saratoga inilah pertama kali dikenal dengan sebutan Saratoga chips, saudara. Disebabkan dari seorang chef yang tidak hancur oleh kritikan. Tidak mundur karena dikritik. Tidak down karena dikritik. Tetapi kritik itu, dia bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk mempertajam, mengembangkan karunia dalam hidupnya. Saya tantang saudara hari ini, anak-anak muda di tempat ini, Proplas, come on. Lihatlah kesempatan yang Tuhan berikan di depan matamu. Bukan sebagai kehancuran, bukan sebagai penghalang, tapi satu anak tangga untuk membawa saudara satu tingkat lebih naik. Rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara. Yang kedua, saudara, poin saya yang kedua. Tuhan memberikan karunia spesial kepada setiap orang. Tahukah saudara, di setiap saudara di tempat ini tidak ada satupun yang Tuhan berikan karunia yang sama? Tuhan berikan karunia berbeda-beda. Setiap orang unik, setiap orang spesial.
Dan Tuhan pasti memberikan karunia atas hidup saudara. Kita lihat saudara, saya akan ajak saudara melihat karunia apa yang dimiliki oleh Musa saudara. Keluaran 4 ayatnya yang pertama sampai 9. Saya rasa kalau anak muda saudara di tempat ini bisa bacanya lebih keras dari saya ya. Halo, boleh bacanya lebih keras dari saya? Kita baca bergantian ya, bantu saya membaca saudaraku, dari ayat pertama saya bacakan, ayat kedua saudara baca, kita bergantian. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. 2 dengan suara keras. Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. 4. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu, peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah menampakkan diri kepadamu. 6. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam baju. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. 8. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. 9 bersama. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini, dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil, dan harus kau curahkan di tanah yang kering, lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Perhatikan ke depan saudara. Menurut saudara kira-kira karunia Musa apa? Apa saudara? Apa? Membuat mujizat. Karunia Musa adalah karunia mengadakan tanda dan mujizat. Sebagian saudara akan melihat kepada saya dan berkata, Pastor, saya nggak punya karunia spektakuler seperti Musa. Pastor, saya jauh dari Musa. Dengar baik saudara. Apa yang belum terlihat, belum tentu tidak ada. Selama 40 tahun Musa juga nggak punya karunia itu. Dia tuh penggembala kambing domba. Sejak dari masa kecilnya sampai 40 tahun dia menggembalakan kambing domba. Karunia itu tidak pernah muncul dalam hidup Musa, saudara. Apa yang tidak terlihat, belum tentu tidak ada. Dan tahukah saudara, Musa tidak langsung memiliki karunia itu begitu saja. Kesalahan kita setiap kali kita baca Alkitab, kita pikir gampang banget ya. Enak sekali ya, Musa dapat karunianya ya. Asik ya. Tongkat, buang. Jadi ular. Ambil, jadi tongkat. Gampang. Saya ingin ajak saudara untuk sedikit melihat saudaraku. Saya ingin bertanya kepada saudara di sini. Adakah di sini di antara saudara yang suka pecinta binatang? Ada? Sama saudara. Adakah di antara saudara yang pecinta binatang ini yang mengerti tentang ular? Nggak ada ya? Jarang ya memang ya yang tahu tentang ular. Oke, at least saudara pernah baca. Kira-kira menurut saudara, kalau mau nangkep ular itu bagian apanya? Yang benar? Kepala ya? Firman Tuhan tadi bilang ditangkap di bagian apanya? Kalau ditangkap di bagian ekornya apa yang terjadi? Dia main patuk. Oke, saya tarik balik lagi ya saudara ya. Kira-kira nih, kira-kira. Sekarang yang ada di tangan saudara, kalau zaman sekarang nggak pakai tongkat, handphone. Tuhan bilang, buang handphonemu. Oke, jadi ular nih. Kira-kira kalau handphone itu
jadi ular, apa yang saudara lakukan? Kabur. Loh, bukankah itu juga yang terjadi atas Musa? Alkitab mencatat dia lari loh saudara. Musa lari ketakutan. Saudara perhatikan, tidak segampang itu Musa melatih karunia-Nya. Musa lari ketakutan. Tapi yang hebatnya Musa, banyak orang lari ketakutan, tidak pernah kembali. Musa boleh lari ketakutan, tapi dia balik lagi. Berikutnya perintah Tuhan apa saudara? Ini cara Tuhan melatih Musa. Pegang. Oke, saudara tadi bisa bilang sama saya, kalau mau tangkap ular, itu di kepalanya. Sekarang saudara tahu nih, tadi tuh, handphone saudara sudah jadi ular. Tuhan ngomong, tangkap ekornya. Apa yang saudara lakukan? Jujur, gak usah munafik saudaraku. Saudara bisa bilang tangkap pastor karena sudah baca ayatnya. Coba belum baca, ayo. Kalau saya jadi Musa saudara, kira-kira kalau ada bunga di tangan saya akan petik satu-satu dan saya bilang tangkap, tidak, tangkap, tidak, tangkap, tidak. Bila perlu kalau bunga helai terakhir adalah tangkap, saya jadikan tidak saudaraku. Betul? Karena pasti akan dipatuk, pasti akan digigit. Tapi perhatikan apa yang Musa lakukan saudara. Inilah cara dia melatih karunia-Nya. Dia taat lakukan. Berapa banyak di antara saudara yang bangun tidur pagi hari, dengar suara Tuhan, ayo anakku bangun, saat teduh, bukan dari Tuhan. Tidur lagi. Hal simpel loh saudara. Musa taat. Saudara lihat yang berikutnya disuruh Musa apa saudara? Masukkan tangan ke baju. Betul? Coba saya minta saudara masukkan tangan saudara ke saku baju saudara atau saku celana saudara yang gak punya saku pura-pura. Masukin aja saudara, masukin aja. Itu kan? Saya yang bilang aja saudara gak lakukan kok. Apalagi Tuhan yang bilang. Saya yang terlihat aja saudara tidak lakukan. Coba saudara, masukkan ke kantong. Oke? Saudara keluarkan. Nah, Alkitab mencatat setelah dikeluarkan apa? Kusta. Putih seperti salju. Oke? Kira-kira kalau itu yang terjadi saudara, apa yang akan saudara lakukan? Puji Tuhan. Gitu? Seriously? Saya yakin saudara akan berteriak-teriak. Betul? Berapa banyak anak Tuhan seperti itu? Mengapa Tuhan? Loh, betul saudara? Berapa banyak anak Tuhan? Katanya Tuhan berjanji. Katanya Tuhan mau pakai. Musa juga bisa bilang ngomong seperti itu loh saudara. Katanya tanda dan mujizat. Kusta. Oke, sekali nih ya, keluarnya kusta. Kali kedua, Tuhan suruh saudara masukkan kantong lagi, mau enggak saudara? Loh yang pertama kusta, yang kedua kalau tangannya hilang gimana? Loh never know, you never know. Berapa banyak dalam hidupmu saudara, engkau ngalami kegagalan satu kali, Tuhan suruh kau maju lagi aja saudara berkata, never, once is enough. Sadarkah saudara, kegagalan itu adalah cara Tuhan melatih hidupmu? Tidak gampang loh saudara, tidak segampang yang saudara baca. Tapi yang luar biasa dari Musa, untuk kedua kalinya dia masukkan lagi tangannya. Halo. Yang besar dimulai dari yang kecil. Setialah dari yang kecil, maka Tuhan akan berikan engkau yang besar. Oh, yang tepuk tangan baru sebagian. Proplas, come on. Kalau mau tepuk tangan, coba lihat senggol kiri kanannya. Katakan, tepuk tangan gak dosa men.
Halo, tepuk tangannya boleh lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Perhatikan saudaraku. Saya memulai bukan dari perkara besar. Kalau saudara berkata, pastor, karunia spektakuler seperti itu saya nggak punya. Daud karunianya lain loh saudara. Daud juga nggak punya karunia seperti Musa. Dia nggak bisa mengadakan tanda mujizat saudara. Coba kalau Daud bisa. Pasukan Aram nyerang nih, ya jadi keledai semua. Wah selesai saudara. Kan? Dia nggak bisa. Tapi Daud punya satu talenta saudara. Dia punya satu karunia apa saudara? Alkitab mencatat. Dia melatih tanganku untuk berperang. Melatih jari-jariku untuk bertempur saudara. Karunia Daud cuma satu. Kalau perang pasti menang. Saudara lihat saya dan saudara berkata, pastor itu masih big thing, big deal. Oke, kita next saudaraku. Yusuf enggak punya karunia seperti Musa saudara. Dia juga enggak punya karunia mengadakan tanda mujizat seperti Musa seperti itu saudaraku. Atau bisa berperang seperti Daud, dia enggak punya. Dia punyanya cuma satu karunianya, apa? Mengartikan mimpi. Saudara masih lihat saya dan berkata, pastor itu mah saya juga mau. Itu perkara besar. Oke, saya turunkan lagi ya saudara ya. Abraham, dia tidak bisa melakukan tanda mujizat. Dia tidak bisa membaca mimpi. Dia nggak bisa perang. Dia cuma punya satu karunia, satu aja saudara, satu aja. Dengar, percaya, taat. Halo? Loh itu Bapak Abraham, itu Bapak orang beriman saudara. Dia tidak punya talenta apa-apa, dia nggak punya karunia apa-apa. Dia cuma punya satu. Dengar, percaya, taat. Itulah yang membuat Abraham menjadi bapak orang beriman. Saya takjub dengan satu pribadi ini. Dia boleh tidak punya apa-apa saudaraku. Tapi ketika Tuhan berkata, keluar dari tempatmu. Pergi ke satu tempat yang tidak kau kenal. Dia jalan. Ketika Tuhan berkata, engkau akan menjadi bapak bagi banyak bangsa. Alkitab mencatat, sekalipun tidak ada dasar berharap. Abraham tetap percaya juga. Itu sebabnya dari seorang yang mati pucuk, muncullah keturunan. Kau bisa nggak punya apa-apa, saudara. Tapi kalau kau punya hati yang mau dengar-dengaran, percaya dan taat, Tuhan bisa pakai engkau untuk perkara besar. Saudara masih lihat lagi? Itu mah tetap nggak gampang, Pastor. Oke, saya turunkan lagi, saudaraku. Coba lihat kiri kanan, tanya, adakah orang di sini yang nggak bisa tersenyum? Tuh kan, saudara lihat kiri kanannya aja, saudara udah senyum. Semua bisa senyum ya? Bisa. Bisa senyum, saudara. Pasti bisa senyum. Tahukah saudara pelayanan saya pertama kali dimulai dari apa? Berdiri di luar sana, memberi shalom, dan tersenyum. Boleh kita kasih tepuk tangan buat para asyir yang sudah memberikan senyum paling luar biasa buat saudara? Yang membuat saudara masuk di tempat ini dengan sukacita? Halo? Berarti bisa dong? Punya karunia dong? Katakan single kiri kanan, tidak ada alasan tidak melayani Tuhan. Ini nggak berani ngomong karena belum melayani atau kenapa ini saudaraku? Katakan tidak ada alasan untuk tidak melayani Tuhan. Yang mau melayani Tuhan katakan amin. Bro Charlie, ini Pak Ne, ini sudah mau melayani Tuhan semua Pak Ne, tolong dicatat Pak Ne. Tidak ada alasan saudara, saya memulai dari berdiri sebagai asyir saudara. Dari berdiri sebagai asyir maju sedikit saudara, berani bawa kotak persembahan diedarkan saudara. Itu saya. Dari sana karena nggak ada orang yang bantu-bantu soundman saudaraku, saya ada di posisinya Nungki dan Pak Anton. Dan tahukah saudara, the beauty of soundman saudara, segala sesuatu went wrong yang disalahkan soundman.
Trust me. Nggak peduli kita lakukan kerja benar, salah, pasti kita yang salah. Dan masalahnya soundman-nya cuma satu. Yang ngeroyok ini satu pemain musik ada berapa saudaraku? Saya pernah berdiri di posisi itu. I know. Dan tahukah saudara berikutnya apa yang saya lakukan? Maju sedikit lagi. Saya nyusun kursi saudara. Tahu caranya nyusun kursi saudara? Kasih lakban. Saya pakai badan saya sebagai jeda antara satu kursi dengan kursi yang lain. Saya atur dan pastikan kursi-kursi itu semuanya satu baris. Itu pelayanan saya. Maju sedikit lagi saudaraku. Pada saat itu zaman dulu saudara ketika saya masih remaja. Di Solo itu kalau ada acara, koreografernya itu Pak Samuel Dudi saudara. Beliau itu yang bagian seni-seni begitulah saudara. Nah ceritanya dipilihlah anak-anak muda kecil-kecil saudara. Saya salah satunya. Jadi berdiri baris-baris di panggung, disuruh apa saudaraku? Angkat tangan kanan, angkat tangan kiri. Saya lakukan saudara. Kalau ditanya bisa nari enggak? Enggak bisa. Tapi kalau angkat tangan kanan, tangan kiri juga bisa lah saudara. Saya lakukan dengan setia. Whatever in my hand, faithfully, I do it. Kalau mau boleh jujur saudara, ini bukan tempat pilihan saya. Saya seorang pendoa syafaat saudaraku. Itu tempat pilihan saya. Saya paling suka sembunyi saudara. Di belakang enak. Ini bukan tempat pilihan saya. Bertahun-tahun saudara. Setiap kali saya berdiri di panggung ini. Sebelum saya berdiri di panggung ini. Saudara tinggal pilih. Kalau enggak diare, sakit kepala. Kalau enggak sakit kepala, demam. Kalau enggak demam, apalah saudara, sebutkan. Enggak ada yang enak satupun. Bertahun-tahun saudara. That's what happened. Setiap kali saya mau berkhotbah, itu yang saya alami. Kalau saudara bicara demam panggung, whatever the name. That's what happened. Setiap minggu ketika saya harus berkhotbah, pasti saya alami itu. Kalau saudara berkata kepada saya, menyerah, kepengennya memang sudah menyerah saudara. Itu sebabnya saya masuk poin saya yang ketiga. Bukan hanya saudara menyadari talentamu, saudara harus berkomitmen mengembangkan talenta saudara. Di sini yang sudah menikah siapa ya? Siapa yang sudah menikah? Bro Sensen. Ya, karena pas sebelah-sebelahan. Bro Sensen, ketika menikah dengan Sis Desi, komitmennya itu dalam suka maupun duka atau suka maupun suka? Duka maupun duka, kasihan banget sih. Kasihan banget sih. Yang namanya komitmen saudara, itu suka maupun duka. Yang enaknya dan yang enggak enaknya, terima saudara. Proplas. Hari Minggu begini saudara punya pilihan, bisa santai-santai nge-mall, bisa di rumah tiduran. Tapi engkau tetap ada di sini dan setia melayani. Sekalipun masih kecil seperti ini, come on. Saya angkat topi, saya salut kepada setiap saudara yang ada di tempat ini. Keep on doing it. Keep on doing it. Komitmen. Enak gak enak, suka maupun duka, keep on doing it. Satu rahasia yang saya tanya Pak Samuel Dudi saudara. Apa yang membuat Pak Samuel Dudi bisa mengembangkan talentanya dengan begitu luar biasa, karunia-Nya dengan begitu tajam, saudara? Saudara tahu apa jawaban beliau? Sampai dengan detik hari ini, dia berkata kepada saya selalu bangun sebelum matahari terbit untuk berdoa. Sampai dengan detik hari ini, saudara. Jam 3 pagi, jam 4 pagi, beliau selalu duduk, bangun, berdoa sampai hari ini. Kau boleh punya karunia besar saudara, tapi kalau kau tidak pernah komitmen mengembangkannya, semuanya itu sia-sia. Lebih baik karuniamu kecil,
Tapi kau terus kembangkan dengan komitmen asah bertajam, asah bertajam. Kau akan jadi orang besar. Saudara boleh tutup Alkitab saudara? Saya undang pemain musik maju ke depan. Saya akan mengakhiri firman Tuhan ini dengan sebuah kisah saudara. Di Meksiko ada seorang anak muda, lahir dalam keluarga yang miskin. Anak muda ini dibesarkan dari satu keluarga di rumah-rumah kumuh saudaraku. Tidak ada masa depan, kehidupan di sana flat. Orang tuanya hanya bekerja ala kadarnya saudaraku, hidup mereka susah. Tapi ketika anak ini berusia 13 tahun saudaraku, dia dibesarkan dalam satu keluarga yang keluarganya itu suka anjing saudara. Dia suka anjing. Dan di lingkungan di keluarga mereka, di rumah mereka ini banyak anjing saudara. Anak ini bahkan sering diajak teman-temannya diberi julukan dog boy. Karena dia suka anjing. Somehow dia bisa connected well dengan anjing, saudaraku. Di usianya yang ke-13 tahun dia punya sebuah mimpi dan dia berkata kepada mamanya, "Mama, suatu hari nanti aku kepingin menjadi pelatih anjing terbaik di dunia." Tapi mamanya cuma tersenyum, saudaraku. Mamanya berpikir, memangnya pelatih anjing bisa dapat apa? Tapi itulah yang menjadi impian anak kecil ini, saudara. Di usianya yang ke-21 saudaraku, dia tidak puas dengan kehidupan yang seperti orang tuanya, dia tidak mau menjadi miskin seperti keluarganya. Dia lari dari Meksiko saudara. Dia menyeberang perbatasan sampai ke Amerika. Dalam usahanya untuk menyeberang ini saudaraku, banyak orang teman-teman seperjuangannya yang sama-sama menyeberang saudaraku. Tidak sedikit dari mereka yang ditembak, mati. Banyak di antara mereka yang hanyut oleh sungai, saudaraku. Banyak di antara mereka yang mengalami kejadian-kejadian yang mengenaskan, saudara. Tapi anak ini tidak menyerah. Sampai dia berhasil menyeberang. Menjadi pendatang ilegal di Amerika, saudara. Dia mengejar mimpinya, dia ingin mengubah hidupnya. 2 bulan pertama dia menyeberang di Amerika, sampai di Amerika, saudaraku. Setiap hari dia harus tidur di bawah kolong jembatan. Sangat sering saudaraku dia harus tidur di tempat-tempat lorong-lorong yang bahkan untuk meluruskan kakinya untuk tidur saja tidak cukup saudara. Dia harus bersembunyi dari kejaran polisi. 2 bulan dalam hidupnya dia terus ada di dalam penderitaan. Tapi dia tidak menyerah. Waktu berjalan saudaraku, anak ini hanya punya satu modal. Apa tadi? Dia suka anjing. Lalu dia berpikir, dia mencari pekerjaan, satu yang terpikirkan bagi dia saudaraku, di Amerika, orang itu banyak yang gak mau punya anak, tapi mau punya anjing. Banyak orang Amerika itu penggemar anjing saudara. They love dogs so much. Akhirnya anak ini menawarkan satu jasa saudaraku, simpel jasanya, bawa anjing tetangganya jalan-jalan. Dari satu anjing sudah gratis, dia tawarkan gratis. Siapa orang yang gak mau saudaraku, semua orang mau. Anjingnya dibawa jalan-jalan gratis. Dari satu anjing dia dipercaya 2 anjing jadi 4 anjing, akhirnya jadi 10 anjing saudara. Dan yang luar biasa saudaraku, cara dia membawa anjing itu tidak seperti orang mengajak anjing jalan-jalan pada umumnya. Dia akan bawa 5 anjing di tangan kiri, 5 anjing di tangan kanan, dia pakai roller skate saudaraku, sepatu roda. Dia akan berjalan seperti ini saudaraku, dia izinkan anjing itu menyeret dia saudaraku, dan dia berjalan di sepanjang jalan saudara. Apa yang dia lakukan ini ternyata menarik perhatian dari tetangga di lingkungan itu saudaraku. Asik juga saudara, lihat orang main skate seperti itu pakai anjing gitu saudaraku. Akhirnya tetangga tertarik saudara. Mulai banyak yang menyerahkan anjingnya untuk diajak jalan-jalan anak muda ini. Dari yang tadinya gratis mereka mulai membayar. Sampai suatu ketika saudaraku, kesempatan datang ketika dia mengetuk sebuah rumah dari seorang ibu bernama Jada Smith, istri dari Will Smith saudaraku. Dia diberi kesempatan untuk mengajak jalan-jalan anjing dari Jada Smith. Dan Jada Smith bertanya kepada dia, "What's your dream? Apa mimpimu?" Dia berkata, "Aku punya mimpi suatu hari nanti, aku punya program televisiku sendiri. Aku akan masuk di sana
dengan program televisi bersama dengan anjing-anjing. Jada Smith tertawa. Dia berkata, mana ada? Yang begitu mana laku? Tapi dia berkata, that's my dream. Waktu berjalan saudaraku, singkat cerita. Orang ini mendapat satu slot siaran di Net Geo, saudara. Satu program favorit saya, saudaraku. Cesar Millan, The Dog's Whisperer. Dia saat ini berdiri di antara panggung para selebritas, saudaraku. Ketika dia berdiri di atas panggung itu, puluhan ribu, ratusan ribu penggemar anjing menyaksikan show yang dia tayangkan, yang dia suguhkan, saudaraku. Setiap kali ada anjing-anjing yang go wild, ada anjing-anjing yang tidak terkendali, Cesar Millan jawabannya. Program televisinya diminati banyak orang, saudaraku. Bukunya dibeli oleh jutaan orang. Seminarnya dihadiri ratusan ribu orang. Seorang dog boy yang tidak ada apa-apanya, tidak punya masa depan. Dia memilih untuk mempertajam karunia-Nya. Apa yang dia punya simple, small. Dia hanya suka anjing, that's it. Tapi dia bertajam, dia asah, dia bertajam, dia asah. Tahukah saudara, satu mimpinya terakhir yang dia katakan, saudaraku, dia punya mimpi seluruh anjing di Amerika, tidak ada satu anjing pun yang diutanasia, dibunuh karena tidak bisa dikendalikan oleh ownernya, saudaraku. Itu sebabnya, saudaraku, dia beli hektaran, beratus-ratus hektar tanah besar, saudaraku, untuk melatih anjing-anjing ini. Dan tahukah saudara, anjing-anjing yang dilatih oleh Cesar Millan habis terjual. Semua orang Amerika mau punya anjing yang dilatih Cesar Millan. Saudara bisa cek, nanti kalau saudara lihat di YouTube program itu ada. Very nice. Saya sangat senang sekali melihat apa yang dilakukan Cesar Millan ini, saudara. Tapi kisahnya bermula dari hanya seorang anak muda, biasa-biasa, keluarga miskin, pelarian, ilegal. Tapi dia mempertajam karunia-Nya. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil. Jemaat Tuhan saja, come on. Angkat tanganmu, katakan. Jangan izinkan masalah itu menghentikanmu, saudaraku. Jangan mengizinkan kegagalan itu menghentikan saudara. Angkat kedua tanganmu, saudara, katakan. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan. This is what we believe. This is what I know. Saat aku bersama dengan Engkau, Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Jesus Lord. Saudaraku, bukan siapa dirimu yang penting atau apa yang kau bisa lakukan yang penting, tapi siapa yang ada di dalammu dan apa yang Dia bisa lakukan melalui engkau, itu yang lebih penting.